Shalom, Bapak Ibu. Kali ini saya akan bahas satu topik Bapak Ibu ya, yang berjudul bagaimana jiwa itu bisa mempengaruhi roh. Ya, saya akan mulai dengan interaksi jiwa dan roh sebelum dan sesudah Roh Kudus turun, Bapak Ibu. Saya mulai dengan Roh Kudus dan roh manusia dulu ya, Bapak Ibu ya. Ketika seseorang menerima Roh Kudus, roh manusia yang dahulu mati karena dosa menjadi hidup dan kembali, menjadi hidup kembali. Ini bisa Bapak Ibu baca di Efesus 2 ayat 1-5 ini ya. Roh Kudus tinggal di dalam roh manusia dan di sanalah terjadi persatuan rohani antara Allah dan manusia. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di Roma 8 ayat 16 nih Bapak Ibu ya. Artinya setelah Roh Kudus turun atau tinggal di dalam diri seseorang, roh manusia mulai dipimpin dan diterangi dan dikuduskan oleh Allah sendiri ya. Namun kehendak manusia untuk kehendak manusia itu tidak dihapuskan Bapak Ibu. Roh Kudus tidak mungkin menjadikan manusia itu menjadi manusia robot ya Bapak Ibu ya. Nah, apa itu perbedaan antara jiwa atau psuse dan roh atau pneuma? Jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak. Ibrani 4 ayat 12 ya, Bapak Ibu ya. Sedangkan roh adalah hubungan dengan Allah, kesadaran ilahi. Di Amsal 20 ayat 9 ini. Jiwa adalah pusat kepribadian dan pilihan. Sedangkan roh adalah saluran komunikasi dengan Tuhan. Namun keduanya itu saling mempengaruhi, Bapak Ibu. Apakah jiwa masih bisa mempengaruhi roh setelah Roh Kudus turun? Bisa, tetapi hanya pada mulanya saja, Bapak Ibu. Jiwa tidak akan mampu mendominasi. Walaupun Roh Kudus sudah tinggal di dalam roh, jiwa manusia, yaitu pikiran, emosi, dan kehendak, pada awalnya masih begitu kuat sehingga menghambat pekerjaan Roh Kudus. Perhatikan ya, hanya pada awalnya, yaitu di masa transisi Bapak Ibu. Karena siapakah yang mampu melawan roh? Itulah sebabnya mengapa Paulus berkata, jangan padamkan roh di 1 Tesalonika 5 ayat 19 kalau nggak salah ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41 sudah menegaskan. Artinya, manusia bisa menekan atau mengabaikan dorongan Roh Kudus lewat pikiran dan emosi yang belum diperbarui, Bapak Ibu. Nah, kita menuju ke proses pembaruan dari jiwa menuju roh ya. Roh Kudus tidak serta-merta menghapus kelemahan jiwa, Bapak Ibu. Ia memperbaruinya sedikit demi sedikit. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu yang dinasihatkan di Roma 12 ayat 2, Bapak Ibu. Semakin pikiran atau jiwa dipengaruhi oleh firman, semakin ia tunduk pada roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Namun selama masih hidup di dunia, konflik antara jiwa dan roh tetap ada. Kesimpulan rohaninya Bapak Ibu. Setelah Roh Kudus turun, roh manusia dipenuhi kuasa Allah. Namun, jiwa masih bisa mempengaruhi roh, baik secara positif jika ia tunduk, maupun
negatif jika menolak pimpinan dari roh. Tujuan hidup Kristen adalah jiwa semakin diselaraskan dengan roh yang telah diperbarui, sehingga seluruh kebesaran manusia, seluruh kebenaran manusia menjadi satu dengan kebenaran Allah itu. Coba renungkan Bapak Ibu, ya. Apakah pikiran, perasaan, dan kehendakku ini hari ini itu tunduk pada tuntunan Roh Kudus di dalam hatiku? Akankah aku masih membiarkan jiwaku yang lama memimpin jalan hidupku? Bagaimana semasa Roh Kudus itu belum turun? Lebih gamblangnya pertanyaan ini Bapak Ibu. Bagaimana keadaan jiwa dan roh sebelum Roh Kudus turun? Mari kita lihat dari dua sudut pandang Bapak Ibu ya. Secara teologis, yaitu sebelum Pentakosta, sebelum Roh Kudus turun, atau secara rohani, yaitu keadaan manusia sebelum lahir baru. Sebelum Roh Kudus turun secara universal di hari Pentakosta, ya, sebelum peristiwa Pentakosta di Kisah 2, Roh Kudus belum tinggal secara permanen di dalam diri manusia. Ia memang bekerja, Bapak Ibu, tetapi belum berdiam di dalam setiap orang percaya ini. Roh Kudus belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Itu yang dikatakan di Yohanes 7 ayat 39. Sebelum kematian, kebangkitan dan kenaikan Kristus, Roh Kudus hanya datang sementara atas orang-orang tertentu, yaitu nabi, raja, atau imam, untuk tugas khusus saja. Ya, contohnya, Roh Tuhan datang atas Saul, lalu meninggalkan dia. Itu di 1 Samuel 16 ayat 14, Bapak Ibu. Ya. Roh Tuhan datang atas Samson, memberi kekuatan luar biasa. Di Hakim-Hakim 14 ayat 6, ya Bapak Ibu ya. Roh Tuhan berbicara melalui nabi-nabi. 2 Petrus 1 ayat 21, Bapak Ibu. Nah, keadaan roh manusia sebelum Roh Kudus turun. Sejak kejatuhan Adam, roh manusia menjadi mati terhadap Allah. Bukan lenyap, tetapi terputus dari sumber kehidupan ilahi. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Bukan langsung mati jasmani, Bapak Ibu, tetapi mati rohani. Artinya apa? Manusia masih punya jiwa dan roh, tetapi rohnya tidak lagi hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Roh itu menjadi kosong, tanpa terang, tidak peka lagi pada suara Allah. Karena itu jiwa atau pikiran dalam bentuk pikiran, perasaan atau kehendak mengambil alih kendali hidup. Ini. Akibatnya, jiwa memimpin tanpa roh. Sebelum Roh Kudus turun, jiwa mendominasi roh. Orang hidup dengan akal dan emosi, ya, bukan dengan pengilhaman rohani. Itulah sebabnya banyak keputusan manusia dibuat berdasarkan pengertian sendiri. Amsal 3 ayat 5, Bapak Ibu. Meski rajin beribadah, manusia tetap tidak memahami hal-hal rohani secara mendalam. 1 Korintus 2 ayat 14. Ini, Bapak Ibu. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. 1 Korintus 2 ayat 14. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu masih Kristen KTP ya. Bapak Ibu tidak memahami hal-hal rohani. Dan karena itu keyakinan Bapak Ibu hanyalah keyakinan yang sesaat saja ya. Kalau ditanya, percaya Yesus? Percaya. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Mengapa? Karena jangan sampai jiwa itu mempengaruhi roh. Ya. Nah, bagaimana saat Roh Kudus turun?
ketika Kristus naik ke sorga, ia mengutus Roh Kudus. Sejak itulah roh manusia dibangkitkan kembali dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ini di Efesus 1 ayat 12, Bapak Ibu bisa baca ya. Kamu dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini Petrus mengatakannya di 1 Petrus 1 ayat 23, surat Petrus. Jadi, perbedaan besar sebelum dan sesudah Roh Kudus turun seperti ini, Bapak Ibu. Sebelum Roh Kudus turun, roh manusia mati terhadap Allah. Setelah Roh Kudus turun, roh itu kemudian dihidupkan kembali. Sebelum Roh Kudus turun, sebelum turun, Roh Kudus cuma datang sementara, Bapak Ibu. Setelah turun, Roh Kudus membuat roh kita hidup kembali. Sebelumnya, Roh Kudus bekerja dari luar. Setelah turun, ia bekerja dari dalam. Dahulu hubungan kita dengan Allah melalui nabi dan imam. Sebelum Roh Kudus turun ini ya. Setelah tabir bait suci terkoyak, terjadi hubungan langsung dan pribadi. Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Kepemimpinan hidup atau arah hidup dulu digerakkan oleh jiwa dan daging. Kini, setelah kita menerima Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu maknanya bagi kita hari ini, Bapak Ibu. Sebelum Roh Kudus turun, manusia tidak mampu mengenal Allah dengan benar. Setelah ia turun, pintu hubungan rohani dibuka kembali. Manusia bisa bersekutu langsung dengan Sang Pencipta melalui roh yang sudah diperbarui. Coba renungkan, Bapak Ibu. Tanpa Roh Kudus, jiwa manusia menjadi raja atas hidup kita. Tetapi setelah Roh Kudus turun, roh manusia menjadi tahta bagi Allah. Kita sudah menjadi orang-orang yang benar. Benar-benar percaya, Bapak Ibu. Masihkah kita itu minta pengurapan dari Allah atau Tuhan? Masihkah kita minta Roh Kudus dari Allah lagi? Tahukah kita apa sebenarnya yang kita minta ini? Sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita yang benar-benar percaya. Ia sudah bekerja menggenapi rencana Allah menguduskan kita, Bapak Ibu. Di masa PL, wajar engkau minta pengurapan dari Allah. Karena pada masa itu Roh Kuduslah yang bekerja dari luar mengerjakan rencana Allah ke dalam diri manusia. Di masa sekarang, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Ia tidak bekerja lagi dari luar, Bapak Ibu, tapi dari dalam tubuh kita di segala waktu.